Oke, selamat pagi semuanya. Kita mau melihat tentang penerapan coding convention di Sunwell System. Yap. Jadi coding convention ini sudah dibikin dari sejak tahun 2019 dan sudah mulai kita terapin, tetapi tentunya mungkin masih ada yang kurang sempurna. Nah, jadi di sesi ini kita mau bahas, terutama juga bagi yang baru bergabung di Sunwell untuk melihat seperti apa sih itu coding convention. Ini dokumennya, PDF-nya nanti kita akan share supaya bagi yang belum punya bisa membaca, termasuk ada versi baru yang saya rilis yang mengambil dengan usulan sharing dari Bu Reni soal format commit message di Git. Oke, sekilas kita lihat coding convention itu apa. Intinya coding convention itu adalah tata cara kita menuliskan kode supaya stylenya itu seragam di dalam timnya kita. Ya, jadi mungkin kita masing-masing pribadi bisa punya cara coding yang beda-beda. Style di sini maksudnya mungkin penempatan kurung kurawal, pemberian nama variabel, nama fungsi, nama kelas, dan lain-lain. Itu mungkin kita punya preferensi pribadi. Tetapi ketika kita bekerja bersama di dalam tim development, maka yang berlaku adalah aturan kesepakatan di dalam tim tersebut. Dan ini diatur oleh ketentuan perusahaan kita, yaitu Sunwell Coding Convention, yang senantiasa diperbaiki juga, disempurnakan, dan kita juga terima masukan-masukan berdasarkan apa yang dirasakan di lapangan gitu ya, ketika dikerjakan, apa yang kurang, apa yang mau ditambahin, ataupun diubah, dihapus, itu bisa. Oke, jadi itu seputar coding convention. Nah, ada beberapa yang dibahas di sini, yaitu terkait dengan naming dan lain-lain. Nah, yang saya mau tekankan nanti di sini adalah bagaimana sih cara men-settingnya itu di IDE yang akan kita pakai, dan contoh yang saya gunakan di sini adalah IDE-nya IntelliJ. Ya, kalau IDE seperti yang lain, mungkin NetBeans, Visual Studio Code, Spring Tool Suite, dan lain-lain, itu silakan dicari tahu caranya bagaimana. Ya, karena setahu saya semua IDE modern itu bisa kita kustomisasi supaya mendukung dengan coding style sesuai coding convention dari Sunwell. Oke, kita lihat sekilas. Sekarang untuk penamaan, kalau dari penamaan kita itu pakai snake case dan camel case, ya. Nah, snake case itu kayak ular kobra. Jadi kalau ular kobra lagi dalam keadaan siaga itu kan kepalanya berdiri ya, lehernya tegak. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ini huruf S-nya besar, L-nya juga besar. Itu camel, itu snake case. Kalau camel case ini ibaratnya unta, di mana punggung unta itu biasanya lebih tinggi, meskipun nggak selalu ya, lebih tinggi daripada leher dan kepalanya. Nah, jadi kayak seperti ini mobil listrik, M-nya huruf kecil, L-nya besar, nah ini tergolong yang namanya camel case. Nah, kita menggunakan dua style ini, tapi di mana penerapannya? Ya, jadi kalau di kelas, kalau kita deklarasi kelas, itu kita pakai snake case. Ya, jadi huruf pertama dari nama kelas hendaknya huruf besar. Ya, kalau dia merupakan suatu kata, maka berikutnya adalah huruf kecil. Contoh employee, ini sebuah kata employee, maka E-nya huruf besar. Seperti itu. Ya, kalau gabungan dari beberapa kata seperti person, age, info, ya setiap huruf pertama dari setiap kata, huruf pertama dari setiap kata itu huruf besar, gitu. Ya, jadi untuk kelas defaultnya kita snake case. Kalau variabel, nah ini kita camel case, ya, camel case. Kemudian lain-lain ini bisa dibaca. Terus kalau kita membuat deklarasi variabel yang merupakan koleksi, itu agar diberikan prefix sesuai jenis tipe koleksinya. Contoh kalau array kita pakai depannya ARR. Kalau list, mungkin linked list, array list, ataupun yang lain, itu pakai list depannya, dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan panduan atau rekomendasi dari Clean Code, itu sebenarnya mereka nggak menyarankan ya
Karena katanya kita ketika melihat kode kita menjadi terlalu terikat dengan struktur tipe data, padahal harusnya kita bisa menyembunyikan hal itu. Ya, tetapi kalau di kita masih memandang perlu. Jadi contoh ini array integer, nama variabelnya depannya harus ARR. Kalau berupa linked list, itu kita pakai list. Kalau hash map, kita pakai map. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan bahasa pemrograman yang sifatnya dynamic type? Ya, seperti misalnya PHP. Di PHP ataupun JavaScript, kita tidak ada deklarasi tipe data. Nah, tetap di penamaan variabelnya kita memberikan. Karena waktu kita menentukan kita butuh suatu variabel, pasti kita sudah kebayang juga tipe data seperti apa yang akan digunakan. Ya. Nah, contoh kalau di PHP mungkin kita bisa punya suatu variabel seperti ini, bill, kemudian sesuatu di sini kita berikan. Nah, di sini tidak ada tipe data, tapi tetap kalau misalnya kita maksudkan bilangan ini adalah variabel yang menampung suatu array, maka kita beri nama begini, array bill, seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian mengenai boolean, sedapat mungkin kita pakai prefix is di depannya, gitu. Ya. Kemudian untuk melakukan looping, biasanya kita tuh pakai variabel untuk pencacahnya, variabel yang mengcounternya itu umumnya orang pakai huruf i. Kenapa huruf i? Karena biasanya itu singkatan dari iteration, ya, huruf i. Tetapi biasa kita pakai perulangan berkalang kan. Nah, untuk pencacah di bagian dalam, biasanya kita melanjutkan dari abjad setelah i huruf apa. Nah, tetapi kita hindari huruf j. Kenapa? Karena j ini mirip sama dengan i. Jadi nanti bisa keliru baca, menciptakan bug. Lebih baik huruf j kita skip, langsung kita ke k, m, n, l juga kita biasanya skip. Jadi contohnya kalau kita punya for, saya for i sama dengan 0, mulai dari 0, lebih kecil dari 10, umpamanya, i++, itu di dalamnya ada for lagi. Nah, di sini for-nya ini hindari j, karena j ini sangat mirip bentuknya dengan i ataupun l. Langsung kita ke k. Jadi kita cari suatu bentuk yang lebih distinct gitu, ya, secara bentukan supaya kita ngelihat source code juga kita nggak terlalu perlu ekstra membedakan antara i, j ataupun l gitu, ya. Nah, misalnya kurang dari 100 misalnya ya. Nah, k plus sama dengan 2, kalau nggak salah ini bisa juga tuh. Ya, dia lompatnya 22 gitu. Nah, misal seperti itu. Ya. Kemudian aliasing nanti bisa dibaca. Aturan indentasi ini juga penting. Jadi untuk indent kita harus punya indent yang jelas di dalam menuliskan kode, dan untuk karakternya itu kita nggak pakai tab, tetapi kita pakai soft tab. Jadi sebenarnya adalah IDE menambahkan spasi sebanyak 4 karakter gitu ya. Kenapa kita menghindari tab? Karena kita menggunakan bahasa pemrograman yang seperti Java, PHP, lain-lain yang biasanya kita punya indentasi itu kadang untuk deklarasi kelasnya aja, deklarasi metodenya itu sudah menyita sekian ruang menjorok ke kanan. Jadi kalau kita pakai tab dan ternyata suatu ketika kita butuh membuka source code memakai editor biasa, bukan pakai IDE, mungkin kita harus buka di tablet barangkali, atau di HP, atau di web browser, maka karakter tab ini bisa menjadi lebih panjang, karena default-nya tab itu setara dengan 8 karakter. Maka nanti menjadi terlalu memakan tempat tabnya. Ya. Nah, jadi kita pilih yang aman adalah 4. Jangan juga 2. 2 itu terlalu kecil. Ya. Gitu. Kemudian spasi ini penting juga. Jadi biasakan di dalam kalau ada sekumpulan angka ataupun objek yang dipisah dengan tanda koma, setelah koma pakai spasi dulu. Ini sama dengan aturan penulisan ini ya, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris seperti itu.
Kemudian untuk mengelompokkan suatu logic gitu, itu kita bisa juga penggunaan spasi. Oke. Terus tanda awal blok dan lain-lain. Line gutter ini kalau di beda IDE biasa beda juga istilahnya. Kalau kami dulu taunya line gutter, tapi sekarang tuh istilah gutter tuh digunakan juga dalam konteks apa? Maksudnya di dalam bidang pemrograman ya. Nah, intinya sih line gutter ini sebagai pengingat kita bahwa kode kita yang kita tulis itu udah terlalu panjang seberapa. Dia biasanya bisa menjadi pengingat kita untuk merestrukturisasi atau meninjau ulang algoritma yang kita tulis. Contoh line gutter itu, kalau saya buka Visual Studio Code, ada nggak ya settingan line gutter? Sebentar. Mana VS Code ini? Nah, di sini tidak ada settingan line gutter-nya. Jadi line gutter itu seperti memberi garis. Coba saya lihat dulu di Visual Studio Code settingannya di mana. Oke, saya nggak hafal persisnya di mana di Visual Studio Code, butuh waktu untuk mencari, jadi nanti aja dicari sendiri. Nah, mungkin nanti saya tunjukin di dalam IntelliJ ya. Nah, kalau line gutter itu disarankan berkisar 80 sampai 135 karakter. Dipengaruhi juga lebar resolusi, tetapi ini kayaknya kurang tepat ya. Oh ya, jadi gini, terlepas dari ada enggaknya fitur itu di IDE, ataupun berapa lebar resolusi, kita harus menentukan line gutter itu antara 80 sampai 135. Jadi meskipun kita punya monitor yang ultra wide begitu, tetap jangan berarti line gutternya kita juga bisa panjang, mungkin sampai 300 karakter, 200 karakter, enggak. Kita tetap batasi maksimal 135 karakter. Karena itu menjadi satu guidance kita, pengingat bahwa kode kita sudah terlalu panjang ke samping. Apakah yakin ini sudah tepat, ataukah memang harus bisa diperingkas, dibikin beberapa baris, itu jadi satu pengingat gitu ya. Oke, kemudian juga yang nggak kalah penting adalah format dokumentasi di file dan kelas. Kita ada keterangan file dan keterangan kelas ya. Contoh gini. Nah, ini yang saya blok. Misalnya ini adalah sebuah file, saya bikin person.dao.java. Maka di baris-baris awal dari file tersebut, itu hendaknya memuat tentang informasi file tersebut. Nama filenya, kemudian dibuat tanggal berapa dan jam berapa. Ya, ini bisa diotomatisasi dari IDE supaya kita nggak perlu ketik manual. Nah, kalau di buku seperti Clean Code dikatakan hal kayak gini tuh sudah nggak perlu, nggak usah makan buang-buang tempat aja, serahkan pada versioning tool. Tetapi dalam praktiknya kita nggak selalu buka versioning tool, ya. Kadang kita perlu melihat secara praktis, saya share ringkas, file ini kapan dibuat, misalnya. Ya, mungkin karena satu lain hal kita perlu melihat hal itu, maka lebih simpel jika ada di bagian atas. Termasuk kalau kita menavigasi source code, misalnya lewat browser atau lewat apa yang kita mungkin nggak sampai harus membuka semua versioning tool yang kita pakai, gitu. Ya. Dan versioning tool memang sekarang yang populer Git, tapi kita mana tahu 5-10 tahun dari sekarang ada yang beda dan barangkali IDE kita belum sepenuhnya support, maka kita melakukan dokumentasi secukupnya tanpa harus bergantung pada external tools. Kemudian setelah itu ada baris kosong, lalu kita berikan keterangan dokumentasi kelas gitu. Sebenarnya di sini harusnya ada copyright juga, ya. Mungkin nanti akan saya revisi ini supaya menambahkan copyright, ya. Dan di sini keterangan kelasnya ini tentang apa.
Gitu. Ini juga bisa di auto generate formatnya ya, seperti author. Deskripsinya tetap perlu kita tulis. Silakan deskripsinya di sini dibuat yang ringkas. Tetapi kalau penamaan suatu kelas itu sudah cukup jelas, maka nggak wajib juga ada dituliskan di sini. Tetapi sekiranya dianggap perlu, maka silakan ditulis deskripsi kelasnya itu apa. Ya. Nah, kemudian format commit message ini nanti dibaca karena saya belum selesai bikin. Sudah seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat gimana cara settingnya di IntelliJ. Dari semua coding convention yang ada di sini, belum tentu semuanya itu bisa dilakukan secara otomatis oleh IDE yang kita pakai. Maka kalau nggak bisa diotomatisasi, terpaksa itu kita lakukan secara manual. Gitu. Ya. Nah, sekarang saya contohkan yang bisa disetting di IntelliJ. Jadi ini IntelliJ-nya udah kebuka. Kemudian untuk men-settingnya itu kalau di Mac itu pilihnya di menu ini IntelliJ, lalu Preference. Kalau di Windows kalau nggak salah itu letaknya di File apa, pokoknya dicarilah bagian Preferences. Ya, sebentar. Oke. Nah, settingan di IntelliJ ini harusnya ada settingan yang bisa berlaku global, tetapi saya belum berhasil karena saya juga belum terlalu menguasai sekali IntelliJ. Jadi maksud saya gini, kadang saya udah setting suatu konfigurasi, tetapi ketika saya mau mulai project baru, settingan itu hilang dan saya harus setting lagi. Jadi dia nggak berlaku global. Pasti ada caranya, cuman saya belum tahu. Nah, ini yang saya tunjukin, yang saya ketahui dulu ya. Jadi ketika IntelliJ kebuka, baik project sudah kebuka atau belum, kalau saya sekarang kondisinya belum ada project yang kebuka. Itu pilih di bagian menu ini, Preference. Lalu kita mau lihat dulu apa yang kita atur. Pertama yang kita mau atur itu di sini adalah tentang indentasi dulu. Ya, indentasi. Indentasi kita 4 karakter. Maka di sini itu saya ceknya di bagian editor. Di bagian editor, di sini ada general. Saya lupa indentasi itu di bagian mana. Kalau nggak salah di bagian kode editing, bukan code style. Iya, ini ya. Di bagian sini dia. Jadi kita harus turun ke menu editor, code style, lalu di bahasanya apa. Contoh kalau saya di sini kebanyakan pakai Java, ini tab size-nya itu 4. Indennya 4. Inden itu adalah otomatis dia inden kode kita, sedangkan kalau kita manual tekan tab, dia akan gantikan juga dengan ukuran ini. Nah, di sini centangan use tab character dihilangkan supaya dia pakai soft tab gitu. Ya. Ada nggak yang default untuk semua? Kalau saya lihat sih nggak ada. Nah, terus tadi terkait line gutter di sini itu namanya hard wrap ya, 120. Nah, jadi settingnya itu di sini kita kembali dulu ke indentasi. Terus mengenai spasi, kalau ada yang diperlukan itu bisa diatur di bagian sini space. Tapi setahu saya default-nya itu sudah sesuai. Nah, jadi ini punya saya tadi reset ya supaya kita setting sama-sama. Terus kita lihat juga tentang tanda awal dan akhir blok. Kalau di Java itu kan kurung kurawal. Nah, kalau kita lihat di sini wrapping and brace. Nah, ini bisa di set default-nya di mana. Itu kita lihat ini bagian preview-nya, saya gedein dikit. Kalau kita lihat di sini, letak kurung kurawalnya itu satu baris dengan deklarasi. Contoh gini ya, ini metode kurung kurawal bukanya di sebelah kanannya. Setelah deklarasi function signature gitu. Method signature. Kelas juga sama. Nah, kalau coding convention kita di Sunwell, ini letaknya harus di bawah. Maka kalau di IntelliJ, kita cari di bagian wrapping and brace dan di sini. In class declaration, dia sekarang end of line. Kita ubah menjadi next line.
Nah, kita lihat previewnya, dia sekarang di posisi next line, oke, sesuai yang kita kehendaki. Demikian juga untuk method declaration. Gitu. Nah, silakan ditentukan lagi, ada yang lain lagi enggak? Ya. Oke. Terus berikutnya juga mengenai apa baris kosong atau apa, yang jelas ada yang juga perlu diatur, yaitu ini. Posisi ketika kita melakukan seperti ini, kalau kalian lihat ini ada if else, else-nya kita itu harus di baris baru, enggak di setelahnya kurung kurang penutup ya. Itu aturnya di bagian sini kayaknya. Nah ini else on new line. Jadi masih di bagian yang sama ya, wrapping and brace. Kita taruh else-nya itu di new line, gitu. Meskipun ini kita ketik sendiri kadang, tetapi kita kalau kita pilih supaya otomatis reformat sesuai ketentuan, maka dia akan menempati else di bagian bawah. Ya. Kemudian yang lain-lain, while ini juga sebaiknya di baris bawah. Jadi kalau ada do while, nah kayak gini do while-nya itu di baris bawah. Jangan di satu baris ini, karena tidak begitu jelas ya dilihat. Finally, di dalam try catch, kita juga mengikuti format di bawah. Jadi catch di baris bawah, finally di garis bawah. Di baris bawah. Memang kalau kita lihat, wah jadi terlalu makan tempat. Tetapi antara makan tempat dengan readability itu jauh lebih penting untuk kita utamakan. Ya. Nah, sudah, ini saya apply dahulu. Yang lainnya, kalau untuk di IntelliJ masih sesuai dengan coding convention kita. Mengenai aturan import, di sini sudah ada belum ya? Oh, mungkin belum. Saya tambahin juga. Nah, kita nanti mau menggunakan import yang single class import gitu, tidak pakai bintang nantinya. Ya, tapi saya belum tambahan, dan saya tambahin. Oke, berikutnya adalah kita lihat line gutter tadi. Di sini udah diatur di sini ya, source 20. Kita coba tes buka ya. Untuk kita lihat line gutter itu posisinya di mana. Nah, ini kalau kalian lihat ada satu garis, inilah line gutter ini. Garis abu-abu ini, dari atas ke bawah. Ini yang dibilang line gutter. Jadi itu semacam panduan bahwa sebaiknya kita jangan menuliskan logik yang terlampau panjang ke kanan melewati line gutter ini. Meskipun kita tahu, kadang juga dipengaruhi dengan seberapa panjang nama kelas kita, nama variabel kita, itu juga mempengaruhi. Ya. Tetapi selama tidak ada yang menghalangi, sebaiknya kita membatasi line gutter, itu kita tidak melebihi. Nah, ini contoh kita lihat, source code kelas tenant, kita jaga tidak melebihi dari line gutter. Ini kebetulan mungkin kelasnya sederhana, tetapi kalau ada yang mungkin mengandung logik, coba kita lihat. Masih oke. Masih oke. Oke, nah di sini ada yang kelewat, tetapi selama kelewatnya tidak terlalu banyak, yaitu nggak terlalu masalah, gitu ya. Tapi yang jelas, jadi ini line gutter bukanlah sesuatu keharusan kita patuh, tetapi ini sebagai penunjuk. Jangan juga semua kode kita menjadi semua di mana-mana melewati batas line gutter. Ya, mungkin ada yang bilang kan kita masih bisa gede ini, bikin maksimal gini. Enggak, karena tadi ketentuan line gutter tidak bergantung pada resolusi lebar layar monitor, ya, tapi harus berdasarkan ketentuan. Jadi ini tergolong dalam kedisiplinan engineering. Oke. Nah, itu fungsi line gutter. Bentuknya seperti ini. Hampir semua IDE modern bisa dimunculkan hal seperti ini. Ya. Oke. Saya tutup dulu project-nya, atau nggak usah, biarin aja. Nah, berikutnya kita lihat settingan untuk
ini ya, dokumentasi file dan kelas. Kita pengen kan, kalau kita menciptakan suatu file baru, itu ada dokumentasi seperti ini. Cuma di sini harusnya ada bagian copyright, cuma saya lupa tambahkan. Nah, kita lihat contohnya seperti ini ya. Nah, ini bagian tadi apa header file file header. Terus ini bagian copyright dan di sini yang bagian class header. 3 bagian ini perlu ada. Dan lagi-lagi jangan kita ketik manual, bisa diotomatisasi. Bagian copyright kalaupun lupa itu bisa kalau di IntelliJ bisa dilakukan otomatisasi dengan cara dilakukan kode ini update copyright. Kalau kita klik update copyright, dia akan otomatis berubah. Termasuk angka tahunnya dia bisa otomatis ubah ke 2022. Tapi kita nggak perlu lah sampai ubah-ubah itunya. Biarkan nanti IDE yang atur secara otomatis. Nah, gimana caranya supaya IDE bisa kembali ke yang tadi? Caranya adalah di preference. Di bagian editor, itu kita masuk ke file and code templates. Nah, ini dipilih, kalau saya pakai yang default, mudah-mudahan supaya ini berlaku global. Nah, di sini ada banyak template-template yang bisa diubah, karena saya kebanyakan pakai IntelliJ untuk Java, maka yang dipakai di sini, kelas, saya pakainya di kelas, interface, enum, record. Yang lain-lain mau ditambahkan, silakan, sesuai ketentuan heading coding convention-nya kita. Nah, caranya gini, ini di kelas, by default, kalau kita bikin, itu hanya akan ada nama package, kemudian file header, public class, sudah seperti itu. Ya, bahkan letak posisi kurung kurawalnya itu masih di sebelah kanan. Ya. Oh ya, ini juga sudah saya tambahkan. Ini saya coba revert dulu ya. Atau nanti saja. Jadi sebelum kita ngutak-ngatik ini, kita harus lihat juga di bagian includes. Includes itu kalau di saya ini ada 2, ada class header dan ada file header. Seandainya di kalian belum ada, maka itu bisa ditambahin. Sebentar. Jadi class header ini kita atur formatnya seperti ini. Ini semacam variabel environment yang dikenal oleh IntelliJ, nanti dia akan replace ini dengan nama user yang biasanya ada di operating system. Nah, misalnya kalian pakai laptop, misalnya kadang nama operating systemnya itu Asus, nanti di sini akan ketulis Asus. Kalau kalian mau ubah, kalian bisa ubah di nama user di operating system, atau kalau nggak mau, ini diganti aja menjadi nama hard string literal gitu. Ya. Nah, kalau saya biarkan tetap ini karena kebetulan nama di sistem operasi saya itu sudah sesuai dengan nama. Kemudian di bagian file header, ini kita buat formatnya seperti ini. Ini kurungnya tanda bintangnya kurang 1, sesuai dengan coding convention ya. Nah, ini $name kalau di IntelliJ akan diartikan sebagai nama filenya, tapi tanpa extension. Jadi hanya nama file. Kemudian saya tambahkan di sini sendiri extension Java. Kemudian ini juga variabel yang dikenali oleh IntelliJ. Saya tulis created on seperti ini. Nanti ini tinggal ditiru. Oke. Terus ini jadi seperti tadi. Bagian lain kita lihat kode. Ini ada atau enggak. Saya nggak mengubah apa-apa di sini. Lalu di bagian kelas kita ubah supaya sebelum posisi ini, bentar. Kalau kita lihat di sini, yang perlu kita sesuaikan pertama ini kurung kurawal, saya taruh di bagian bawah. Kemudian kita lihat, ini dia akan memparsing file header. File header adalah seperti ini. Nah, saya maunya file header itu di atas, sesuai coding convention kita. Maka ini saya cut, saya pindahin ke bagian atas.
Kemudian disusul oleh ini, class header. Maka di sini saya tulis parse. Nah, di sini penamaannya jangan pengetikannya jangan sampai keliru. Class header ini ya. Kita tambahkan .java supaya dia mengikuti yang extension Java gitu. Nah, kalau sudah, kita bisa lakukan yang sama untuk di sini interface enum record. Sepertinya yang baris ininya juga sama ya. Package name and karena kebetulan sama, saya coba copy aja. Nah, kalau sudah kita oke begitu. Kita tes, coba bikin sebuah file. Saya beri nama coba. Nah, kita lihat di sini. Ini IntelliJ otomatis mengkolaps komentar-komentar yang dianggap tidak perlu langsung dilihat gitu ya. Nah, shortcut-nya kalau mau dimunculin daripada klik satu-satu gini, ya, adalah pakai kombinasi. Kalau di Mac itu kombinasinya adalah saya coba dulu, Command Shift Plus, iya betul. Command Shift dan tanda plus, gitu. Ini kombinasinya. Kalau di Windows, kalau saya nggak salah, Control Shift Plus. Ini untuk otomatis mengekspand semua tanda komentar. Dan kode folding kalau min itu dia akan collapse gitu. Ya, saya coba ya, Command Shift Plus. Nah, seperti itu dia perbesar dulu ini. Saya Command Shift Plus sekali lagi, dia perbesar ini. Saya Command Shift Min, dia minimize semuanya. Gitu. Ya, maka ini udah tercipta seperti itu. Ini kok ada P ya, sepertinya ada yang keliru nih. Kita periksa aja kalau ada yang nggak sesuai. Oh, itu di bagian file header. Kurang tahu ya kenapa ada P di situ ya. Harusnya nggak ada apa-apa, kosong. Oke, nanti ini akan diperbaiki. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Gitu. Ya, dia akan otomatis mengambil dari tanggal dan tahun. Oke. Kemudian settingan copyright ini, itu settingnya di mana? Settingnya di preference, masih di bagian yang sama, editor, kemudian masuk ke bagian copyright. Nah, di bagian copyright ini, jangan langsung nganu dulu di sini, tapi Anda expand dulu, terus di bagian copyright profile, itu biasanya masih kosong, kita bikin copyright yang baru. Jadi tekan plus, isikan nama profilnya, contohnya saya di sini Samuel, lalu di sini body copyright-nya apa. Ini nanti bisa saya kopikan aja di Slack supaya bisa ditiru. Mungkin kita nggak usah bilang hak cipta ya, tapi hak milik aja. Oke, seperti itu. Lalu kita kembali lagi ke bagian copyright-nya, kita pilih default project copyright itu kita arahin ke yang profile tadi. Gitu. Ya. Kalau kita juga lupa memasukkan copyright misalnya kepada source code yang sudah jadi, itu IntelliJ punya fitur untuk kita menambahkan. Bisa secara sekaligus atau satu persatu file. Kalau satu persatu misalnya gini, kita bisa klik kanan,
terus pilih generate copyright, nah itu muncul. Dan dia juga punya fitur IntelliJ yang tadi sekaligus kita bahkan bisa melakukan, kalau nggak salah saya lupa apa ya, atau bahkan ketika kita mau mempush ke repository, itu IntelliJ bisa mengupdatekan copyright-nya, begitu. Ya, jadi silakan itu nanti dicoba aja kalau seandainya terjadi, gitu. Ya. Nah, oke, berarti sudah lengkap semuanya yang bisa dilakukan di IntelliJ terkait dengan coding convention-nya kita. Ya, selebihnya seperti hal-hal lain, penamaan variabel itu tentunya harus kita secara manual ketika melakukan coding. Ya, oke, itu saja dari saya.